wabarakatuh. Hello my student. How are you today? I hope you are always stay healthy and keep spirit. Today I will teach you about Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran akidah akhlak kelas 2 mempelajari tentang mari beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk subbab yang pertama, kita akan mempelajari arti iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, mari kita belajar mengenai arti iman kepada kitab-kitab Allah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah kalam atau firman Allah yang diwahyukan pada para nabi dan rasulnya. Jadi, penjelasan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kita sebagai orang Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah karena kitab-kitab tersebut merupakan pedoman hidup, tempat mengambil pelajaran dan peraturan serta undang-undang bagi manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib mengimani semua kitab suci dari Allah, khususnya kitab suci Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mengimani dan mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Untuk subbab yang kedua, kita belajar mengenai kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya. Nah, anak-anak, setiap rasul yang diutus oleh Allah membawa ajaran yang diwahyukan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Kemudian, rasul-rasul Allah menerima wahyu tersebut melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya. Para rasul yang menerima wahyu Allah wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Wahyu Allah tersebut itulah yang dinamakan kitab suci. Nah, kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tepatnya di Bukit Tursina. Adapun kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira dan peringatan serta kabar bahwa kelak akan diutus nabi terakhir yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Adapun kitab Zabur berisi tentang berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah atau pedoman dalam amal kebajikan. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah
dan jangan menyekutukannya. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah. Adapun pokok-pokok isi yang utama di dalam kitab suci Al-Quran adalah tentang akidah, syariah, muamalah, sejarah, dan lain-lain. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, keempat kitab-kitab di atas pada dasarnya isinya sama, yaitu tentang ajaran untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Dan dari keempat kitab suci di atas yang masih ada dan tetap terpelihara keasliannya dan kemurniannya hingga saat ini hanyalah kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya sudah musnah dan sudah banyak dirubah dan diselewengkan oleh para pengikutnya. Untuk sebab yang ketiga, yaitu cara mengimani kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Sebelum itu, kita sudah mengetahui nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Sekarang kita akan mengetahui cara mengimani kitab-kitab Allah tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan dan simak di bawah ini. Yang pertama yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para Rasul-Nya. Yang kedua, meyakini nama-nama kitab Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, terhadap kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita hanya wajib mengimani saja karena kitab-kitab tersebut berlaku sebagai pedoman hidup bagi para rasul yang menerimanya dan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Yang keempat, sedangkan terhadap Al-Quran kita wajib mengimani dan mengikuti ajaran yang tercantum di dalamnya, karena kitab Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nah, dari penjelasan di atas akhirnya kita dapat memahami yang pertama bahwa Al-Quran itu artinya bacaan. Yang kedua, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan membacanya merupakan suatu ibadah. Yang ketiga, setiap muslim seharusnya membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran harus dibaca dan dipahami maknanya agar kita memperoleh petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, solih-solihah. Okay, student. That is our lesson today. Don't forget to pray and study hard at home. See you later and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.